Di tengah dunia yang semakin rapuh oleh krisis energi, konflik geopolitik, dan perebutan sumber daya, seringkali perubahan besar tidak datang dengan dentuman keras. Ia justru hadir dalam kesenyapan, bergerak perlahan, nyaris luput dari sorotan. Di saat kamera media global tertuju pada perang, sanksi ekonomi, dan ketegangan antar blok kekuatan dunia, sebuah kapal tanker berlayar tenang dari Port Ars Oran di Afrika Utara menuju Indonesia. Tidak ada parade diplomatik, tidak ada pidato politik yang menggema. Hanya laut terbuka, mesin kapal yang berdengung stabil, dan muatan 1 juta barel minyak mentah di lambungnya. Namun justru di sanalah makna strategis itu bersemayam. Pengapalan ini bukan sekadar transaksi bisnis migas biasa. Ia bukan hanya angka di laporan keuangan atau grafik produksi tahunan. Ia adalah simbol kembalinya kendali. Sebuah pernyataan sunyi bahwa Indonesia sedang mengubah posisinya dalam peta energi global. Dari sekadar pasar yang bergantung, menuju aktor yang memiliki kepemilikan, pengaruh, dan arah jangka panjang. Minyak mentah tersebut berasal dari Blok 405A di Aljazair, sebuah wilayah produksi yang telah lama menjadi bagian dari portfolio internasional Pertamina. Namun pengapalan yang terjadi pada akhir Desember 2025 menandai sesuatu yang jauh lebih besar. Untuk pertama kalinya, produksi di bawah perpanjangan kontrak kerjasama jangka panjang selama 25 tahun benar-benar diwujudkan dalam bentuk fisik yang nyata. Bukan janji di atas kertas, bukan proyeksi dalam rapat korporasi, melainkan minyak sungguhan yang bergerak menuju tanah air. Di tengah sistem energi dunia yang sedang tertekan hebat, peristiwa ini terasa kontras. Dunia saat ini tidak lagi memperlakukan energi sebagai komoditas ekonomi semata. Energi telah berubah menjadi instrumen kekuasaan. Ia menjadi alat tekanan politik, senjata diplomasi, bahkan pemicu konflik terbuka. Perang dan sanksi telah memutus rantai pasok, mengguncang harga, dan memaksa banyak negara bertekuk lutut pada realitas ketergantungan yang selama ini mereka abaikan. Negara-negara yang gagal mengamankan pasokan energi kini terjebak dalam inflasi tinggi, krisis industri, dan instabilitas sosial. Pabrik-pabrik berhenti beroperasi, biaya hidup melonjak, dan kebijakan politik tersandara oleh kebutuhan energi. Dalam konteks inilah, setiap barel minyak yang berada di bawah kendali sendiri memiliki nilai yang jauh melampaui harga pasar. Langkah Indonesia melalui PT Pertamina Internasional bukanlah reaksi panik terhadap krisis jangka pendek. Ia adalah hasil dari perencanaan panjang, kalkulasi geopolitik yang matang, dan kesadaran bahwa ketahanan energi tidak bisa dibangun dengan bergantung sepenuhnya pada pasar internasional yang fluktuatif dan syarat kepentingan. Dunia mungkin bergerak cepat, tetapi fondasi kedaulatan harus dibangun dengan kesabaran. Blok 405A di Aljazair kini berdiri sebagai salah satu aset strategis terpenting Indonesia di luar negeri. Ia menjadi jangkar stabilitas di tengah lautan ketidakpastian global. Perpanjangan kontrak produksi selama 25 tahun bukanlah keputusan spontan atau administratif semata. Dalam dunia energi global, memiliki kepastian operasi selama seperempat abad adalah kemewahan strategis yang tidak dimiliki banyak negara. Hubungan Indonesia dan Aljazair dalam sektor energi bukanlah cerita yang muncul tiba-tiba. Kerjasama antara Pertamina dan perusahaan migas nasional Aljazair telah terjalin lebih dari 2 dekade. Pada awalnya, hubungan ini bersifat transaksional, dibangun melalui kontrak-kontrak tahunan yang sederhana dan pragmatis. Namun seiring waktu, kepercayaan tumbuh, kepentingan mulai saling menguat, hubungan yang semula teknis perlahan berubah menjadi kemitraan strategis. Akuisisi hak kelola Blok 405A sejak tahun 2014 menandai pergeseran besar dalam peran Indonesia. Dari sekedar mitra pasif, Indonesia melangkah menjadi operator aktif di kawasan Afrika Utara. Ini bukan langkah kecil. Mengelola aset energi di luar negeri berarti menghadapi kompleksitas hukum internasional, dinamika politik lokal, hingga risiko geopolitik yang tidak selalu dapat diprediksi. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan diri nasional yang tumbuh, sebuah keyakinan bahwa Indonesia mampu bermain di level global.
Pengapalan 1 juta barel minyak ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia merupakan hasil dari kesepakatan lifting service contract yang ditandatangani hanya 2 hari sebelumnya. Sebuah perjanjian yang memberikan kepastian hukum, operasional, dan komersial bagi semua pihak yang terlibat. Di tengah dunia yang semakin sering mengingkari kontrak energi demi kepentingan jangka pendek, kepastian semacam ini menjadi aset langka. Dari sudut pandang strategis, momen ini menunjukkan kesiapan Indonesia untuk mengambil keputusan cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian. Ini adalah kombinasi yang tidak mudah. Terlalu lambat berarti kehilangan momentum. Terlalu cepat tanpa perhitungan berarti membuka risiko besar. Pengapalan ini menjadi bukti bahwa Indonesia sedang menemukan keseimbangan itu. Secara geopolitik, Aljazair memiliki posisi yang unik. Negara ini bukan hanya produsen energi, tetapi juga aktor penting di Afrika Utara dan kawasan Mediterania. Dengan cadangan minyak dan gas yang besar, serta posisi geografis yang strategis, Aljazair menjadi mitra bernilai tinggi bagi negara manapun yang ingin mengamankan pasokan energi jangka panjang. Bagi Indonesia, kemitraan ini memberikan diversifikasi sumber energi yang sangat dibutuhkan. Diversifikasi bukan sekedar strategi ekonomi, ia adalah langkah defensif dalam menjaga kedaulatan nasional. Ketergantungan berlebihan pada satu kawasan atau satu jalur pasok membuat negara rentan terhadap tekanan eksternal. Dengan memiliki aset energi di Afrika Utara, Indonesia memperluas ruang manuvernya dalam menghadapi dinamika global yang tidak selalu bersahabat. Pengapalan ini juga mencerminkan perubahan cara Indonesia memandang diplomasi. Energi kini menjadi salah satu instrumen utama dalam kebijakan luar negeri. Kehadiran Duta Besar Republik Indonesia dalam prosesi penandatanganan kontrak bukanlah formalitas simbolik. Ia adalah pesan yang jelas bahwa negara hadir langsung dalam setiap langkah strategis yang menyangkut kepentingan nasional. Hubungan Indonesia dan Aljazair tidak lagi sebatas hubungan bilateral klasik yang terbatas pada kunjungan kenegaraan dan pernyataan pers. Ia telah berkembang menjadi kemitraan berbasis kepentingan jangka panjang yang saling menguntungkan. Diplomasi tidak lagi hanya soal kata-kata, tetapi juga tentang barel minyak, kontrak, dan kepastian pasokan. Di dalam negeri, keberhasilan ini mengirimkan pesan yang kuat. Ketika banyak negara terpaksa membeli energi dengan harga tinggi akibat gangguan pasokan global, Indonesia justru mampu memulangkan minyak dari ladang yang dikelola sendiri. Ini bukan berarti Indonesia kebal terhadap gejolak global, namun ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengurangi kerentanan. Setiap barel minyak yang datang dari Blok 405A adalah langkah kecil menuju kedaulatan energi yang lebih besar. Sebuah proses panjang yang tidak dibangun melalui retorika atau slogan, tetapi melalui keputusan strategis yang konsisten. Kedaulatan energi bukan tujuan yang bisa dicapai dalam satu malam. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh kompromi, risiko, dan kerja sunyi. Namun keberhasilan ini juga membawa tanggung jawab besar. Mengelola aset energi di luar negeri membutuhkan konsistensi kebijakan, stabilitas manajemen, dan keberanian politik untuk bertahan dalam jangka panjang. Kontrak 25 tahun bukan hanya tentang produksi, tetapi juga tentang komitmen untuk menjaga hubungan bilateral, menghormati hukum internasional, dan memastikan operasi berjalan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Di tengah meningkatnya sorotan global terhadap isu lingkungan dan transisi energi, setiap langkah di sektor migas akan selalu berada di bawah pengawasan publik internasional. Kritik, tekanan, dan tuntutan transparansi akan terus mengiringi. Namun realitas global menunjukkan bahwa minyak dan gas masih akan memainkan peran penting dalam beberapa dekade ke depan. Transisi energi adalah keniscayaan, tetapi ia tidak terjadi dalam semalam. Negara yang gagal mengelola transisi ini secara realistis justru beresiko mengalami krisis energi yang berkepanjangan. Dalam konteks inilah, Blok 405A berfungsi sebagai jembatan strategis. Ia memberikan ruang bagi Indonesia untuk mempersiapkan masa depan energi yang lebih bersih tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi dan industri saat ini. Bagi Aljazair, kerjasama ini juga membawa keuntungan strategis. Kemitraan dengan Indonesia memperluas jaringan mitra internasionalnya, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, dan memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di sektor energi global. Hubungan ini bersifat simbiotik. Indonesia memperoleh pasokan energi yang aman dan terkelola, sementara Aljazair memperoleh mitra yang stabil dan berkomitmen jangka panjang.
Ketika kapal tanker itu berlayar meninggalkan Port Arzeo Oran, ia membawa lebih dari sekedar minyak mentah. Ia membawa cerita tentang bagaimana sebuah negara berkembang dapat memainkan peran yang lebih besar di panggung global melalui strategi yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Ini adalah contoh bahwa geopolitik tidak selalu diwujudkan dalam konflik terbuka atau rivalitas keras. Terkadang, geopolitik hadir dalam bentuk kontrak yang ditandatangani tanpa sorotan kamera, pengapalan yang berjalan senyap, dan kerjasama yang tenang namun dampaknya jauh lebih dalam dan bertahan lama. Pengapalan 1 juta barel minyak mentah ini mungkin hanya satu peristiwa kecil dalam kalender energi global. Namun bagi Indonesia, ia adalah penanda arah. Arah menuju kemandirian yang lebih besar, posisi tawar yang lebih kuat, dan peran yang lebih aktif dalam arsitektur energi dunia. Di saat banyak negara sibuk bereaksi terhadap krisis jangka pendek, Indonesia tampak sedang membangun fondasi jangka panjang. Tidak tergesa-gesa, tidak berisik, tetapi pasti. Dan mungkin justru dalam kesenyapan itulah kekuatan sejati sedang dibangun.